Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita mempelajari tepatnya ayat dari surat Al-Haji surat ke-22 ayat 27. Surat Al-Haji ayat 27, temanya tentang ibadah haji. Dari tampilan ini adalah saya ambil dari kitab Atlas Al-Quran. Bagi siapa yang barangkali belum mempunyai kitab Atlas Quran, nanti saya kirimi di grupnya masing-masing untuk bisa dimiliki kitab Atlas Al-Quran yang berisikan tentang peta-peta yang apa saja yang dikisahkan di Al-Quran. Segala kisah Al-Quran ada dalam kitab tersebut. Kitab Atlas Quran namanya. Selanjutnya, di sini ada kalimat berbunyi suatu ayat wa'adzin finnasi bil haji. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Di sini menggambarkan bahwa dari ayat tersebut ada berbagai arah tanda panah, berbagai negeri yang menuju ke titik, jadi menuju ke Mekah semuanya. Dari wilayah seberang lautan, mereka nyeberang Laut Merah menuju Mekah. Dari wilayah Yaman ke arah Mekah, dari wilayah Yerusalem ke arah Mekah juga. Seluruhnya merespon dari panggilan berbunyi wadin finnasi tersebut. Saya baca rincian per kalimatnya. Ini kalimatnya saya ambil dari, saya ngutip dari kitab Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas, saya kutip kalimat seperti ini bunyinya. Saya baca per kalimat Arabnya. Kola ibnu Abbasin. Dari kola, karena kola suatu kata berjenis fi'il, maka ini bacanya nu, nunnya doma, ibnu. Kenapa nu? Karena sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il kola. Kola ibnu, berkatalah anak. Anak siapa? Abbasin. Anaknya Abbas. Dalam Quran namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Nah, karena Abdullah nggak tertulis, pakai istilah ibnu ditambah alif. Kenapa? Karena bermaksud awal kalimat, awal nama. Ibnu Abbasin. Kalau alifnya dihapus menjadi bin. Abdullah bin Abbasin. Ya. Qala ibnu Abbasin, berkatalah anaknya Abbas yang bernama Abdullah. Titik dua, berkatanya. Lama ketika. Farogo fi'il. Artinya bermaksud selesai istirahat. Luang atau ada luang waktu istirahat. Karena farogo fi'il pelakunya adalah Ibrahim. Karena sebagai pelaku mamnya, maka mimnya akhirnya doma. Ibrahimu. Lama farogo Ibrahimu, ketika Ibrahim selesai. Selesai dari apa? Dalam kurung dari kesibukan min bina'il baiti. Min dari, dalam kurung dari kesibukan, binai arti perkata bangunan, di sini kan membangun. Min bina'il baiti, dari kesibukan membangun al-baiti, membangun rumah. Rumah apa? Dalam kurung yakni Ka'bah, rumah Ka'bah. Dari mana taunya bahwa al-baiti bermaksud Ka'bah? Dari tulisannya. Ingat bahwa isim atau kata bermaksud nama, kalau berawalan alif lam maka pengertiannya tertentu atau khusus. Jadi min binail baiti, dari kesibukan membangun rumah Ka'bah. Kilalahu, dikatakanlah kepadanya. Kilalahu, dikatakan baginya. Yang di siapa? Yani Ibrahim. Allah berkata kepada Ibrahim. Kenapa pakai kila? Supaya perhatian kita kepada bunyi perkataannya. Jangan melihat siapa yang berkata. Kila lahu. Jadi kalau ada kata berbunyi kila, bermaksud perhatiannya kepada ucapannya, jangan melihat siapa pelakunya. Kila lahu, dikatakan baginya, dikatakan kepadanya. Yaitu siapa? Ibrahim. Siapa yang berkata? Dalam kurung Allah yang berkata. Bunyi perkataan titik dua. Adin, ini fil amar. Adin, serukanlah. Adin, serukanlah. Finnasi, kalau perkatakan artinya di dalam manusia. Di sini diartikan di tengah-tengah manusia atau ke tengah-tengah manusia. Adin finnasi, serukanlah ke tengah-tengah manusia. Bil haji, untuk berhaji. Bi arti berkata dengan, di sini kan untuk melaksanakan ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya berkunjung. Serukanlah ke tengah-tengah manusia untuk berkunjung.
yakni maksud adalah mengunjungi al-baitu, rumah yang barusan dibangun Ibrahim tersebut. Jadi adin serukanlah, ini fil amar kata perintah. Finnasi ke tengah-tengah manusia, bil haji untuk berhaji atau untuk berkunjung. Lanjutannya, qala dia berkata. Dia di sini siapa di sini pelakunya? Ibrahim. Dia berkata, yakni Ibrahim berkata, ya Robbi wahai Tuhanku. Tandanya berbunyi bi-nya kasroh. Ya Robbi wahai Tuhanku. Wama ya belughu sauti. Wama, wa di sini sebagai huruf tambahan. Nah, kalau istilah bahasa namanya bahasa-bahasa ucapan. Karena nggak pakai wa pun nggak pengaruh. Yang benar adalah ma di sini artinya apakah. Wama dan apakah. Wama ya blogo sauti dan apakah ya blogo artinya sampai. Karena sampai termasuk fil atau kata kerja, pelakunya adalah sauti. Sauti dari suaraku. Tandanya ku akhirnya ti yaknya sukun. Wama ya blogo sauti dan apakah sampai suaraku? Tanda tanya. Jadi Ibrahim merasa dari Mekah berteriak ke seluruh dunia nggak mungkin nyampe. Itu hikmahnya. Ibrahim bertanya, ya Robbi wahai Tuanku, wama ya blogu sauti, apakah sampai suaraku ke tengah-tengah manusia penjuru dunia itu? Lanjutannya, qala dia berkata, yang siapa? Allah pelakunya. Ingat bahwa ketika ada fi'il qala di Al-Quran, kalau pelakunya adalah Allah, sedangkan lafaz Allah nggak tertulis sebelah kiri, nggak tertulis pelakunya, nggak kelihatan tertulis, maka bermaksud bahwa Allah berkatanya langsung suara yang bersangkutan, yakni Allah, tidak bisa dilihat oleh pihak lain. Oleh lawan bicaranya itu hikmahnya kenapa qala Allahu, Allah nggak tertulis. Bermaksud bahwa ketika Allah berkata, maka pihak yang diajak berkata oleh Allah tidak bisa melihat Allah langsung karena nggak tertulis lafaz Allah sebelah kirinya. Karena dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada fi'il pelakunya tertulis sebelah kiri, maka tertulisnya berarti terlihat oleh lawan bicaranya. Ketika dia berkata misalnya, qala Ibrahimu. Nah, Ibrahim berkata dilihat orang lain. Itu hikmahnya kalau pelakunya qala tertulis sebelah kiri. Karena kalau tertulis, maka inisial dia, yakni digaibkan. Dia berkata secara gaib. Lanjutannya, adin, serukanlah. Wa aliyil iblagi. Kalau berkata, wa aliyil iblagi. Wa itu dan ali, carilah tempat yang tinggi. Ali itu perintah. Meninggikanlah atau carilah tempat yang tinggi. Wa aliyil iblagi. Carilah tempat yang tinggi al-iblagi dalam kurung untuk menyampaikan. Dalam kurung menyampaikan supaya sampai maksudnya. Walil iblagi dan carilah tempat yang tinggi untuk menyampaikan suaramu gitu maksudnya. Suaramu. Itu langsung Allah perintah Ibrahim untuk mencari tempat yang tinggi. Maka Ibrahim faso'ada. Faso'ada karena so'ada adalah fi'il artinya mendaki. Siapa pelakunya? Ibrahim. Sebagai pelaku akhirnya doma. Faso'ada Ibrahimu, maka atau lalu Ibrahim mendaki. Mendaki apa? Ala atas. Jabali Abi Kubaisin. Ala atas Jabali artinya gunung. Abi Kubaisin, gunung Abi Kubais. Gunung Abu Kubais. Abu Kubais nama orang. Nama orang. Nah, kalau kita ingin tahu sejarahnya, kenapa dinamakan Jabal Abu Kubais? Karena Jabal tersebut, gunung tersebut adalah gunung yang pertama kali orang menghuni di gunung itu adalah Abu Kubais. Orang yang pertama kali menghuni hidup di pegunungan Jabal tersebut adalah Abu Kubais namanya. Wasoka dan dia berteriak. Dia siapa? Ibrahim. Saya ulangi lafaz Arabnya. Qala dia berkata. Dia di sini Allah pelakunya. Adin serukanlah. Wa aliyil iblagi dan carilah tempat yang tinggi untuk menyampaikan dalam kurung suaramu. Faso'ada Ibrahimu, maka Ibrahim mendaki. Dari urutan mengartikannya dari fa, loncat Ibrahimu, baru mundur so'ada. Maka Ibrahim mendaki. Mendaki apa? Ala atas atau ke atas. Jabali Abi Kubaisin, ke atas Jabali atau gunung Abi Kubaisin, gunung Abi Kubais. Aslinya Abu, gara-gara disandari kata sebelumnya, maka menjadi Abi. Ini kaidah berubah dari Abu menjadi Abi, kaidah ilmu alat paket 7 tentang i'rab. Jabali
Kenapa Jabali? Kenapa Li? Karena didahului ala. Kenapa Abi tidak Abu? Karena disandari Jabali. Kubaisin. Kubaisin. Kenapa tidak Kubaisun? Karena disandari lafaz Abi. Jadi Jabali Abi Kubaisin. Mendaki gunung Abu Kubais, wasoka, dan dia berteriak. Ibrahim berteriak. Ini bunyi teriakannya. Dalam peta ini adalah Ka'bah atau wilayah Mekah. Mekah adalah seperti mangkok lembah yang kanan kiri dikelilingi banyak gunung. Misalnya di sini ada gunung namanya Syu'bah Abu Thalib, kemudian Jabal Abu Qubais, Jabal Khalifah, Jabal Qaiqan, Jabal Zurzur, Jabal Umar. Dari berbagai jabal-jabal atau gunung, maka Ibrahim dari Ka'bah sini, Ibrahim mendaki ke arah sini, di layar ke arah kanan, ke arah Jabal Abu Qubais di gunung sini. Jadi dalam sejarah dicatat gunung pertama kali yang muncul di permukaan bumi adalah Gunung Jabal Abu Qubais. Gunung pertama kali muncul di bumi, Gunung Jabal Abu Qubais. Ibrahim naik ke Jabal Abu Qubais. Setelah nyampe di atas, lalu berteriak. Kalau dalam peta sekarang, sisa-sisa lereng atau Gunung Abu Qubais adalah areal merah ini. Ini almernya adalah sisa-sisa gunung perbukitan Jabal Qubais. Kalau ini ada terminal bis ini, terminal bis. Di sini ada terminal bis, kemudian ada lorong masuk. Ini terminal bis. Di sini banyak burung-burung dara di sini terminalnya, saudara. Ini ada tembok yang cekung kalau zaman sekarang, cekung tembok yang cekung. Disinilah perbukitan sisa-sisa gunung atau Jabal Abu Qubais yang dekat dengan Bukit Sofa. Di sini Bukit Sofa. Di sini Bukit Sofa, dekat Bukit Sofa, di sini ada Jabal Abu Qubais. Jadi arsiran merah adalah sisa-sisa letak atau posisi lokasi Jabal Abu Qubais. Di sini posisinya. Lanjutannya. Allah berkata, naiklah ke Jabal Abu Qubais, maka suaramu akan sampai kepada mereka. Dalam peta ini Jabal, di sini ada Sofa, di sini Bukit Sofa. Dari Sofa ini naik ke atas Ibrahim ke bukit atau gunung Jabal ini sisanya. Jabal Abu Qubais ini sisanya. Ini ada cekung, tambah cekung, ada terminal bis, di sini ada bis. Ini pintu masuk Masjidil Haram ke Babu Salam, di sini lewat sini Babu Salamnya. Jadi posisi Bukit adalah sejajar dengan Bukit Sofa. Di sini ada Jabal Abu Qubais, sejajar dekat dengan Bukit Sofa, Sofa dengan pojoknya Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Ini peta zaman sekarang. Di sini posisi atau lokasi Gunung Abu Qubais yang Ibrahim pernah naik di atasnya. Sekarang suara Ibrahim berteriak. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kenapa su? Karena yaitu wahai. Ingat bahwa huruf nida, kata seruan, menyuruh apa? Menyuruh kata berikutnya. Kalau kata berikutnya isimnya cuma satu kata, maka akhiran doma an-nasu, tidak an-nasa. Misalnya ya Rabbu, ya Rasulu, ya ayyuhan nasu. Contohnya seperti itu. Su. Kalau berbunyi sa atau fatkah, cirinya adalah kata berikutnya masih bersandar kepada isim berikutnya lagi. Misalnya robba gandeng dengan al-alamin, maka ya robbal alamina, ya rasulallahi. Jadi kapan rasulah, kapan rasulu, tergantung kata berikutnya. Ada enggak kata berikutnya disandari oleh lafaz sebelumnya? Kalau rasulu dengan Allahi, maka berbunyi rasulah, rasulallahi. Kalau robbu dengan Allahi atau robbu dengan al-alamina, maka berbunyi robbal alamina. Tapi kalau cuma satu isim yang diseru atau dipanggil, maka akhirnya doma. Ya ayyuhan nasu, tidak ya ayyuhan nasa. Wahai manusia, titik dua. Ini menyeru. Setelah menyeru, manusia semuanya menoleh. Setelah manusia semuanya menoleh, baru Ibrahim mengawali kalimatnya. Karena di awal kalimat ucapan, makanya pakai inna, tidak pakai anna. Karena inna dengan anna bedanya. Inna di awal kalimat, anna di tengah kalimat. Inna allaha, sesungguhnya Allah. Qad, sungguh. Sungguh. Amarokum. Apa amarokum? Memerintahkan kalian.
sungguh telah memerintahkan kalian. Kenapa tambah telah? Karena amal adalah fi'il madhi. Sungguh telah memerintahkan kalian bihaji untuk berkunjung dengan berkunjung hadal baiti untuk mengunjungi atau berkunjung ke hadal baiti ke rumah ini. Urutan mengartikannya al baiti dulu baru mundur hada ke rumah ini, enggak boleh ke ini rumah, salah, beda. Ini rumah dengan rumah ini beda susunan kalimatnya. Bedanya apa? Tergantung isimnya. Kalau baiti aslinya berbunyi tanwin, baitun atau baitin, ada baitin, maka artinya rumah, ini rumah. Kalau tanwin, ini rumah. Kalau alif lam, rumah ini. Bedanya itu. Jadi kapan diartikan ini rumah dengan rumah ini tergantung kalimat rumah. Kalau tulisan rumah berawalan alif lam, maka urutan mengartikannya rumahnya dulu, baru mundur lafaz ini, rumah ini. Tapi kalau tulisan rumah berakhiran tanwin, misalnya baitun, maka ada dulu, baru baitun, ada baitun. Ini rumah. Itu bedanya terjemahan terbalik rumah ini dan ini rumah. Di kalimat ini berbunyi rumah ini. Al-baiti dulu bermundur hada. Rumah ini. Bihaji. Kenapa ji? Karena didahului bi. Kenapa hadal baiti? Kenapa ti? Karena disandari dengan haji. Disandari haji. Bihaji hadal baiti. Untuk mengunjungi rumah ini. Rumah apa? Dalam kurung Ka'bah. Lanjutannya, untuk apa berkunjungnya? Ada jawabannya, ada tujuannya. Kalimat berikutnya alasannya. Li supaya. Li di Al-Quran bisa artinya bagi, bisa artinya supaya. Bedanya adalah kata berikutnya. Kalau li ketemu isim, maka li artinya bagi. Kalau li ketemu fiil, li artinya supaya. Di sini ketemu fiil yang bacanya berbunyi yusiba. Yusiba. Yusiba artinya dia memberi pahala. Yusiba dia memberi pahala. Artinya dia berawalan ya. Nah, lafaz yusiba normalnya berbunyi doma akhirannya. Yusibu. Kenapa doma? Karena fi'il mudhari normalnya akhiran doma. Berhubung didahului li, maka akhirannya berubah fathah. Li yusibakum. Li supaya yusibakum. Dia memberi pahala kalian. Bihi dengannya. Nya itu apa? Kembali pada al-baiti. Dengan sebab mengunjunginya. Gitu maksudnya. Liyusibakum. Supaya dia memberi pahala kalian. Bihi dengannya. Dengan sebab mengunjunginya. Pahala berupa apa? Butuh objek. Makanya al-jannah akhirnya fathah. Al-jannata. Yakni surga. Pahala berupa surga. Maka kalimatnya saya baca. Liyusibakum bihil jannata. Supaya dia memberikan pahala kalian dengannya berupa surga. Ini tujuan Allah nyuruh kita berhaji supaya diberi surga. Lanjutannya. Wa yujirokum. Masih kalimat Ibrahim. Ini masih teriakan Ibrahim. Wa yujirokum. Wa itu dan. Yujirokum. Dia menjauhkan kalian. Wa yujirokum. Dia menjauhkan kalian min ada bin nari dari siksa neraka. Oh, berarti keuntungan berhaji ada dua. Yang pertama mendapatkan surga, yang kedua dijauhkan dari neraka. Ingat bahwa yujirokum artinya menjauhkan, bukan menjauhkan secara fisik, tapi secara rasa. Kenapa? Karena manusia yang masuk surga sekalipun, rutenya masuk surga pasti menyeberangi neraka. Nah, menyeberangi neraka ada yang terasa kepanasan, ada yang tidak. Tergantung kecepatan menyeberanginya. Kalau yujirokum bermaksud bahwa yang bersangkutan ketika nyeberang neraka, Allah jauhkan dari rasa panasnya. Secara fisik kena neraka, tapi tidak panas, tidak terbakar. Kenapa? Karena fiilnya yujirokum. Apa yujiro? Menjauhkan secara rasa, bukan secara fisik. Fisik kena api neraka, tapi rasa tidak terbakar. Rasa tidak kepanasan. Itu pengertian wa yujirokum. Dan dia menjauhkan kalian dari siksa neraka. Fahaju, maka berhajilah kalian.
maka berkunjunglah kalian. Arti perkata berkunjunglah kalian. Karena haji artinya berkunjung. Fahaju ini fi'il amar perintah. Fahaju maka berhajilah kalian. Titik, berhenti. Setelah Ibrahim teriak fa, maka ingat bahwa kalau ada huruf atof, kata sambung pakai fa, maka bermaksud perbuatan langsung. Apa langsung? Langsung merespon. Contohnya fahaju, maka langsung berhajilah kalian setelah kalian dengar suara teriakan saya ini. Gitu maksudnya Ibrahim. Fahaju, maka berhajilah kalian. Langsung direspon. Fa'ajabahu. Fa itu maka, ajaba artinya menjawab. Menjawab. Siapa menjawab? Pelakunya an-nasu di baris kedua pojok kanan. An-nasu. Maka menjawabnya. Itu nya. Nya ini siapa? Teriakan Ibrahim atau suara Ibrahim. Maka dirangkaikan kalimatnya. Fa'ajabahun nasu. Maka manusia menjawabnya. Menjawab, merespon teriakan seruannya Ibrahim. Manusia yang mana? Min masyarikil ardi. Manusia yang dari masyarikil ardi. Dari belahan bumi sebelah timur. Masyarik artinya perkata tempat terbit. Artinya belahan bumi timur. Arti aslinya adalah tempat terbit. Min masyarikil ardi. Manusia dari belahan timurnya bumi. Itu maksudnya arti perkata. An-nasu min masyarikil ardi. Manusia dari belahan timurnya bumi. Ila maghoribiha. Ila bukan kepada tapi artinya sampai. Sampai dengan maghoribiha. Sampai dengan belahan bumi baratnya. Ininya kembali pada al-ardi. Yani apa? Bumi. Ila maghoribiha. Sampai belahan baratnya. Jadi manusia yang ada belahan bumi sebelah timur. Dan manusia yang berada bumi sebelah barat, semuanya mendengar atas kuasa Allah, mendengar teriakan Ibrahim, dan mereka merespon teriakannya. Merespon. Manusia belahan bumi timur, dan manusia belahan bumi barat, semuanya merespon teriakan Ibrahim. Lanjutannya, waman, waman, dan yang. Lengkapnya arti perkata dan yang, dan siapa saja. Yang karena ada, arti perkata adalah, jadi kan ada. Dan yang ada fi aslabir rijali. Di dalam tulang sulbinya orang laki-laki. Yakni calon bayi. Calon bayi orang laki-laki yang calonnya menikah dengan pasangannya. Warhamin nisa'i. Dan yang di dalam rahim-rahimnya nisa atau perempuan. Jadi ternyata atas kuasa Allah yang mendengar teriakan Ibrahim bukan manusia dewasa. Tapi calon-calon manusia yang di dalam tulang sulbi laki-laki dan calon bayi-bayi mau lahir dalam rahim perempuan, semuanya mendengar teriakan Ibrahim. Semuanya mendengar dengan satu kalimat, berbunyi labbaika. Artinya labbaika, kami penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaika, kami penuhi panggilanmu. Jadi ucapan labbaika Allahumma labbaika adalah ucapan serentak siapapun makhluknya yang ada di belahan bumi timur dan barat, dan juga makhluk yang ada di tulang sulbinya laki-laki, dan makhluk yang ada di rahimnya perempuan. Semuanya merespon dengan kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Apa labbaika? Kami penuhi panggilanmu. Allahumma artinya ya Allah. Labbaika, kami penuhi panggilanmu. Ini ucapan spontan seluruh makhluk yang dengar suara teriakan Nabi Ibrahim dari Jabal Abu Qubais. Lanjutannya, karena al-haju artinya berkunjung, secara bahasa haju berkunjung. Nah, karena berkunjung, maka ada jadwalnya. Ada jadwal berkunjung ke Baitullah. Tidak di sembarang waktu, tidak bebas waktunya, karena waktu berkunjungnya Allah tentukan, Allah jadwalkan bulan-bulan berkunjungnya. Yani apa ayatnya berbunyi? Al-haju ashurun ma'lumatun. Jadwalnya berkunjung, jadwalnya berhaji ada di ashurun, beberapa bulan. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau satu bulan atau bulan cuma satu bentuk tunggal, lafadznya berbunyi sahrun. Sahrun. Nah, jamaknya sahrun ada dua, bisa ashurun, bisa suhurun. Bedanya kalau suhurun, bulan-bulan,
bermaksud lamanya. Kalau ashurun, bulan-bulan bermaksud jumlah nominalnya. Karena di sini pakai ashurun bermaksud jumlah bulan nominalnya. Ini apa? Ashurun maklumatun. Bulan-bulan yang dimaklumi atau yang diketahui. Ada berapa jumlah bulan-bulan haji atau jatuh berkunjung? Ada di 3 bulan, yakni di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan di bulan Dzulhijjah. Itu pun tidak sampai 1 bulan, hanya sampai tanggal ke-10. Maka totalnya al-hajju, apa hajju? Jadwal berkunjung ke Baitullah, jadwal berkunjungnya atau berhajinya dimulai start semenjak 1 Syawal, sholat Idul Fitri, sampai berakhir tanggal 10 Dzulhijjah, sholat Idul Adha. Dari kedua ibadah sholat Id, yakni Idul Fitri dan Adha adalah awalan dan penutup hari-hari ibadah haji. Maksudnya, kalau kita pengen berhaji sesuai dengan ayat Al-Quran, yakni jumlah bulannya lengkap, hari lengkap, maka Idul Fitri sudah harus ada di Mekah. Sampai Idul Adha ada di Mekah. Jadi kedua sholat Id berada di Mekah. Baru kita secara haji sempurna secara amalan hari-harinya. Jadi kalau kita pengen mengamalkan haji secara sempurna hitungan hari, yakni tanggal 1 Syawal sudah berada di sana. Baru hajinya lengkap sempurna secara hitungan hari-hari ibadah haji. Dari tanggal 1 Idul Fitri sampai 10 Dzulhijjah Idul Adha. Maka totalnya ada 69 hari. Ini kalau kita pengen haji secara sempurna hitungan hari. Yang jadi masalah adalah pemerintah Indonesia memberikan haji mepet-mepet waktunya. Dzulqa'dah bahkan Dzulhijjah. Kenapa? Untuk mengirit biaya. Living cost-nya mahal kalau dimulai semenjak Syawal. Mahal karena 2 bulan lebih. Nginep 2 bulan lebih mahal, lama di sana. Khawatir mahal, maka pemberangkatannya dimulai Dzulqa'dah atau bahkan Dzulhijjah. Syawal belum mulai karena khawatir kelamaan di sana dan mahal. Tapi kalau kita pengen secara lengkap alokasi waktunya, 1 Syawal sudah berada di sana. Baru lengkap amalan hari-hari ibadah haji dari awal sampai akhir. Lanjutannya, dalam kitabnya adalah kalender. Yang warna hijau, Syawal, warna biru, Dzulqa'dah, warna kuning, Dzulhijjah. Dari 1 Syawal ini adalah bulan-bulan ibadah haji. Hari-hari ibadah haji dalam 3 bulan. 1 Syawal sampai tanggal 30, 30 Syawal dilanjutkan 1 Dzulqa'dah, dilanjutkan dengan 10 Dzulhijjah. Sekarang mengenai penamaan bulan. Yang pertama Syawal. Apa namanya Syawal? Peningkatan atau pengangkatan. Kemudian Dzulqa'dah. Apa Dzulqa'dahnya? Dzu artinya orang yang mempunyai atau empunya. Qa'dah artinya duduk-duduk. Dzulqa'dah orang yang empunya duduk-duduk. Maksudnya apa duduk-duduk? Yakni duduk dari aktivitas perang. Istirahat tidak ada perang. Jadi Dzulqa'dah adalah bulan di mana manusia tidak ada jadwal perang. Ngapain? Duduk-duduk. Duduknya ngapain? Ya ini ada aktivitasnya mengasah senjata karena perangnya pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan haji perang siapnya. Yang mana ini adalah bulan haji. Sedangkan tanggal 25 ini adalah ini penafsiran para sejawarawan, para mufasir, maksudnya bahwa Rasulullah berhajinya berangkat dari Madinah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Rasul berangkatnya tidak semenjak Syawal, tapi semenjak Dzulqa'dah. Akhir Dzulqa'dah sekitar tanggal 25. Ini penafsiran para ulama mufasir dan seorang Islam mengenai Rasul hajinya kapan berangkatnya? Tidak semenjak Syawal tanggal 1, tapi semenjak tanggal 25 Dzulqa'dah dari Madinah bersama para sahabat berjalan menuju ke Mekah. Rasul berangkatnya sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Lanjutannya, kenapa Rasul berhajinya mepet Dzulqa'dah? Karena selama di Madinah, Rasul sibuk dengan perang. Maka tiap tahunnya ada perang rata-ratanya.
Maka Rasul berhajinya hanya sekali. Kenapa sekali? Karena tiap tahunnya ada jadwal perang. Yang pertama misalnya perang tahun 1 Hijriah tidak ada perang. Tahun 2 Hijriah ada perang Badar. Tahun 3 Hijriah ada perang Uhud. Tahun keempat tidak ada perang. Tahun kelima perang Al-Ahzab. Tahun keenam perang Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Tahun ketujuh tidak ada perang Khaybar. Khaybar adalah desa basis tempat orang-orang Yahudi di Khaybar, memerangi basisnya kampungnya orang Yahudi, Khaybar. Tahun ketujuh. Tahun ke-8 ada 2, Fathu Makkah, kemudian juga perang Hunain dan juga perang Mu'tah, perang jauh, perang Mu'tah tahun ke-8. Tahun ke-9 perang Tabuk. Nah, tahun ke-10 Rasul berangkat haji. Tahun ke-10 Rasul berangkat haji. Lanjutannya, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah adalah suatu negeri atau wilayah desa. Nah, disinilah salah satu sisa peninggalan perkampungan Hudaibiyah. Ada sumurnya. Bi'ru Silahul Hudaibiyah. Di sini Rasul dengan para sahabat dekat dengan sini mengadakan perjanjian Hudaibiyah. Apa intinya? Yakni orang Islam boleh masuk Mekah asalkan niatnya pengen beribadah saja, tidak berniat untuk menguasai Mekah. Itu inti perjanjiannya. Boleh masuk Mekah tapi hanya ibadah. Hudaibiyah adalah desa perbatasan antara Mekah dan Madinah, desa perbatasannya. Ini adalah gambar sisa-sisa gedung di mana di dalam gedungnya ada perjanjian tertulis antara Rasul dengan para orang Quraisy Mekah di Hudaibiyah. Ini sisa peninggalan gedungnya. Di dalam sinilah, di ruangan sini terjadi perjanjian itu. Sekarang tinggal tiang-tiang saja, tidak ada atapnya. Makanu Silahil Hudaibiyah, tempat di sana perjanjian Hudaibiyah di sini. Karena lama, maka dekat ada gua sumur sebagai tempat untuk minum-minumnya. Lanjutannya, ini ada keterangan tentang umrohnya Rasul dan hajinya Rasul. Seperti dari kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Ada keterangannya, saya baca terjemahnya saja. Rasul melakukan umroh selama 4 kali. Kenapa hanya 4 kali? Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kecuali umroh haji, Rasul kerjakan di bulan haji tentunya. Nah, umroh Rasul dari Hudaibiyah atau dari tahun Hudaibiyah, Rasul di bulan Dzulqa'dah. Di tahun berikutnya sama dengan Dzulqa'dah. Di Rasul berangkatnya selalu di bulan Dzulqa'dah di tiap tahunnya itu. Selalu di bulan Dzulqa'dah di tiap tahunnya itu. Umroh dari Ji'rona dan beliau membagi Ghanimah Hunain. Kenapa? Karena perang Hunain bersama dengan perjanjian Hudaibiyah. Di bulan Dzulqa'dah juga beliau umroh dan juga ketika berhaji juga umroh sekalian. Ini catatan umroh Rasul 4 kali dan umroh selama bulan-bulan haji. Nah, umrohnya 4 kali ini selalu di bulan Dzulqa'dah. Kenapa Dzulqa'dah? Karena tidak ada jadwal perang di bulan itu. Lanjutannya, total hari-hari ibadah haji yang 3 bulan, totalnya ada 69 hari. Dari 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Totalnya ada 69 hari. Jadi kalau kita ingin melengkapi atau lengkap amalan hari-hari haji dari 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah, lengkapnya ada 69 hari. Dari 69 hari, intinya berapa hari? Hanya 10 hari. Dan tahunya keterangannya ada isyarat di surat Al-Baqarah. Yang berbunyi, ini ada kisah atau penjelasan tentang barang siapa ketika berumroh, kemudian ingin melangsungkan ke ibadah haji, boleh, tidak apa-apa. Ini umroh adalah umroh ketika di luar bulan-bulan haji meneruskan ke umrohnya haji, boleh tidak apa-apa. Nah, tapi faman tamatta'a, ini kalau keterangan singkatnya saya baca ayatnya. Faida maka apabila amintum kalian telah aman. Aman dari apa? Aman dari halangan. Enggak boleh masuk Mekah, sekarang boleh, maka telah aman. Kalau telah aman, faman tamatta'a, maka barang siapa pengen bersenang-senang. Orang bilang namanya haji tamatu, bersenang-senang. Senang apa? Bil umroti ilal haji. Bersenang-senang dengan ibadah umroh sampai haji. Sampai haji. Fama, maka apa yang
istaisaro, kalau berkata istaisaro, mudah didapat. Minal hadi, dari hewan kurban, dari hewan hadyu untuk penyempurnaan haji. Jadi di sini barang siapa dari umroh terus pengen meneruskan ke hajinya, sudah nggak ada halangan lagi, maka untuk mencari hewan kurban disembelih, silakan kalau mudah didapat. Tapi falam lam yajid, faman lam yajid, maka barang siapa belum mendapati hewan itu disembelih, maka apa bisa diganti dengan amal yang lainnya. Berupa apa? Fasiyamu, maka berpuasa salah satu ayamin 3 hari fil haji di dalam haji. Wasabaatin dan 7 dalam kurung hari idarojatum apabila kalian telah kembali ke negeri kalian masing-masing. Tilka itulah asratun kamilatun 10 sempurna, lengkapnya 10 hari yang sempurna. Jadi kalau nyembelih hewan untuk disembelih sebagai penyempurna ibadah haji, maka kalau mudah dapat silakan disembelih. Kalau sulit didapatkan, maka nyari hewannya bisa diganti dengan amalan puasa. Berapa hari? 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Kenapa cuma 10 hari? Sebagai pengganti inti ibadah haji cuma 10 hari. Berbunyi, tilka asartun kamilatun. Itulah 10 intinya haji yang sempurna. Dan sebenarnya intinya 10. 10 intinya. Ini syarat kepada asratun kamilatun. Satu lagi terakhir. Dari 10 hari inti haji cuma 3 hari. Tanggal berapa? Tanggal 8, 9, 10. Kenapa 3 hari? Karena tanggal 8 niat pakai baju ihram. Tanggal 9 baru amalan wukufnya. Tanggal 10 baru amalan lempar jamrohnya. Yang benar adalah namanya jamrotun, bukan jumrotun. Dalam hadis jamrotun jamaknya jamarotun. Cuma kita di Indonesia mungkin sedikit salah kaprah istilahnya, namakan lempar jumroh, bukan jumroh. Yang betul adalah jamroh, bukan jumroh. Ini dulu singkat sementara ini. Nanti tampilin ini kita berikan keterangan lengkapnya pada pertemuan berikutnya. Itu dulu akan kita sambung mendatang membahas tentang intinya haji yang hanya 3 hari. Sementara itu dulu dari tampilannya untuk hari ini. Kita sambung mendatang. Sebelum diakhiri, barangkali tanyakan, silakan. Sementara untuk hari ini. Karena di Sidoarjo sudah masuk wilayah waktu beduk maghrib, maka saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung pertanyaan mendatang.